Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya, Pak. Baik. Sebelum nanti saya amati jalannya kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Siap. Atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas. Baik, Pak, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri. Pastinya. Sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya, Pak? Pastinya. Baik, Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada kegiatan pembelajaran yang direncanakan tersebut? Baik. Pastinya peserta didik dapat memahami, memberikan tanggapan serta memberikan pertanyaan yang dibuat oleh siswa itu sendiri tentang keadaan ekonomi melalui video kegiatan ekonomi di pasar tradisional, di masa pandemi, di lingkungan sekitar rumah mereka maupun di pasar online. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengetahui banyak hal informasi mengenai keadaan ekonomi di sekitar lingkungan mereka dengan melakukan wawancara maupun observasi dengan pelaku ekonomi di lingkungannya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat produk hasil dari observasi, hasil dari wawancaranya ke dalam bentuk karya yang sesuai dengan yang mereka sukai, seperti itu, Pak. Baik, Pak, berarti dari yang saya dengar itu ada 3 tujuan pembelajaran ya, Pak, yang ingin Bapak capai gitu. Iya. Nah, berikutnya berkaitan dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi. Nanti aspek apa saja yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini? Apakah pengetahuan saja atau ada keterampilannya juga atau mungkin yang lainnya mungkin? Baik. Dalam hal ini saya lebih ke memperdalam keterampilan bagaimana siswa itu mempraktekkan, terus bagaimana siswa itu mengamati, tidak hanya keterampilan tapi juga pengetahuan yang harus mereka tahu keadaan bagaimana sih kegiatan ekonomi di lingkungan mereka, terus di saat masa pandemi juga, dan mungkin di pasar online itu seperti apa. Baik, Pak, berarti tadi saya dengar bahwa yang lebih ditekankan atau lebih dititik beratkan adalah keterampilan ya, Pak. Iya. Tetapi juga tidak mengesampingkan pengetahuan gitu. Pastinya. Nah, berikutnya Bapak, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya saya memakai berdiferensiasi, tetapi dalam hal ini saya agak lain, jadi berdiferensiasi tapi juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning, dan untuk metodenya seperti yang kita ketahui ada diskusi bersama peserta didik yang lain, terus ada juga presentasi yang itu harus mereka lakukan untuk supaya kita berani untuk istilahnya berani untuk berbicara di depan orang banyak, tanya jawab tentunya, dan yang pasti ada penugasan. Baik, Pak, tadi saya mungkin ada yang mungkin diperjelas terkait dengan berdiferensiasinya, Pak. Mungkin Oke. diferensiasi konten atau produk mungkin.
Oke, dalam hal ini saya menggunakan diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses inilah siswa diminta untuk menjelaskan kembali informasi dari hasil wawancara atau pengamatan mereka tersebut dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rekaman, atau bentuk video yang sesuai dengan minat mereka. Jika ada siswa yang belum mampu mengerjakan tugas tersebut, maka saya akan melakukan bimbingan individu kepada mereka. Baik Pak, dari yang Bapak paparkan tadi, berarti rencana pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk ya Pak? Pasti. Yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Ya. dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning Ya. dan metodenya ada diskusi, tanya jawab, presentasi dan penugasan ya Pak itu. Ya. Baik Pak, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Yang pasti PPT sudah jelas, PowerPoint ya, PowerPoint yang sudah saya buat, yang sudah saya sudah saya rangkum. Terus ada kita memakai YouTube juga, terus ada website apa ya, kita bisa mengetahui website sekolah, karena dalam website sekolah sendiri ada banyak sumber yang berkaitan dengan ekonomi dengan pembelajaran saya. Banyak sekali website, terutama ada di website sekolah. Baik Pak, nah kira-kira Bapak kapan nih mau melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Oke, mungkin besok di hari Selasa. Berarti hari Selasa ya Pak? Ya. Kemudian di kelas apa Pak? 8G 8G. Jam keberapa Pak? Jam pertama Sampai mungkin jam kedua. pertama sampai jam kedua. Iya. Baik Pak. Berarti tadi Bapak akan melaksanakan kegiatan belajarannya hari Selasa, Ya. kemudian jam ke 1 sampai 2 Ya. dan di kelas 8G Pak. Pasti. Nah, baik Bapak, saya pada hari tersebut Ya. atau Selasa tersebut, saya akan datang ke kelas Bapak, melakukan supervisi kelas. Saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Baik. Nah, nanti setelah Bapak melakukan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu pasca observasi Pak, yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar TIK. Baik Bapak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya sangat termotivasi akan percakapan kita pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya saya sangat senang bisa sharing dengan Pak Alif, dan untuk next saya tunggu kehadiran Bapak di kelas saya untuk belajar bersama dengan peserta didik seperti itu. Baik Bapak, mungkin itu Bapak yang dapat kita sampaikan, dapat saya sampaikan pada kegiatan pra-observasi ini. Baik. Sampai jumpa lagi Bapak untuk pertemuan kita berikutnya di dalam kelas, di Ya. kelas 8G, jam pertama sampai kedua Ya. pada hari Selasa. Begitu ya Pak? Baik. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Pak.
Sebelumnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kita bisa menjalankan aktivitas kita bisa menjalankan proses pembelajaran kita pada hari ini dengan tidak ada suatu halangan apapun itu. Terus yang kedua, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kira-kira siapa yang akan memimpin? Saya boleh dipimpin. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi silakan. Baik anak-anak, sebelum ke proses pembelajaran saya akan mengabsen. Kira-kira pada hari ini siapakah yang sekiranya tidak masuk? Siapa? Oh, Abin absen 1. Sakitkah dia? Terus siapa lagi? Marco absen 18. Sakit juga? Dan siapa lagi? Sofia absen berapa? 31. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai ke pembelajaran, saya terlebih dahulu akan melakukan ice breaking. Nah, tidak usah bertele-tele, saya akan memberikan sedikit pertanyaan untuk kalian. Kira-kira siapa yang bisa menjawab ini? Nah, pertanyaannya adalah, kalian tahu api? Tahu. Api itu kalau dipegang akan terasa apa? Apa? Panas? Apakah jawabannya panas? Apakah jawabannya panas? Apa ya? Kira-kira coba ditebak apa ya? Kira-kira. Oh ya, apakah susah? Oh iya. Terus pertanyaan yang kedua. Nah, siapa yang suka membaca buku? Oh, virus, oke. Kira-kira virus teman kalian gitu ya. Pertanyaannya, kalau virus suka membaca buku, maka virus akan apa? Akan bagaimana? Apakah pintar? Apakah pintar? Oh, pinjam. Betul ya. Nah, satu lagi. Nah, ini. Satu lagi. Saya lupa pertanyaannya. Apa itu? Kalau tidak masuk sekolah itu biasanya kalian ngapain? Sakit kan? Oh iya. Apa jawabannya? Kita semua. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, saya akan coba mengulas materi apa yang telah kita pelajari di minggu lalu. Nah, pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang apa? Ini tentang apa? Sejarah Jepang. Nah, di situ ada yang namanya putra. Nah, kira-kira apa sih putra itu? Pusat Tenaga Rakyat. Kira-kira kapan terbentuk putra? Siapa yang bisa angkat tangan? 1 Maret. Angkat tangan yang tinggi. 1 Maret. Baik, 1 Maret tahun berapa? Yang lain? Angkat tangan, siapa yang bisa? Enggak apa-apa, angkat tangan. Oke, Najwa. Baik, 1 Maret 1942 terbentuknya putra. Nah, masih ingat kan materi apa yang telah saya jelaskan di minggu lalu?
masing. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan, memaparkan materi berupa kegiatan ekonomi. Nah, tapi sebelum ke materinya, kalian terlebih dahulu juga harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran pada kegiatan ekonomi itu. Jadi tujuan pembelajaran pada kegiatan ekonomi yang pasti peserta didik dapat memahami, memberikan tanggapan dan pernyataan yang dibuat oleh siswa sendiri, yang dibuat oleh kalian mengenai keadaan ekonomi. Nah, keadaan ekonomi itu seperti apa melalui video kegiatan ekonomi di pasar tradisional selama masa pandemi maupun di jejaring sosial. Nah, kalian harus bisa memahami dan memberi tanggapan. Terus yang kedua, kalian juga harus mengetahui informasi mengenai keadaan ekonomi di sekitar lingkungan kalian. Jadi ada apa saja kegiatan ekonomi di sekitar lingkungan kalian itu ada apa saja, dan kalian juga harus bisa membuat produk dari hasil wawancara ke bentuk karya yang sesuai dengan minat yang kalian senangi atau kalian gemari. Jadi kalian membuat produk. Nah, produk itu dibuat berdasarkan hasil wawancara atau berdasarkan hasil observasi yang itu dituangkan dalam karya yang sesuai dengan yang kalian sukai, seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan saya nilai adalah berupa keterampilan dan pengetahuan, tetapi lebih menitik beratkan pada keterampilan, bagaimana cara kalian berinteraksi pada kegiatan ekonomi, bagaimana cara kalian mengobservasi pada kegiatan ekonomi di sekitar lingkungan kalian, seperti itu. Kira-kira dari sini, dari tujuan pembelajaran yang saya paparkan, ada yang ditanyakan? Tidak? Baik. Baik anak-anak, jadi pada kesempatan hari ini saya menggunakan strategi pembelajaran bersama kalian menggunakan berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi dalam pembelajaran kegiatan ekonomi ini kalian akan melakukan berdiferensiasi proses dan produk, tetapi juga diintegrasikan dengan apa? Metode pembelajaran sosial emosional. Lalu untuk modelnya saya menggunakan problem based learning, serta metodenya yang kalian akan lakukan nanti ada diskusi, presentasi, tanya jawab, dan tentunya adalah ada penugasan. Nah, sebelum itu kalian yang pasti minggu lalu sudah ada kelompok kan? Sudah. Baik, silahkan kalian bergabung bersama kelompoknya sendiri-sendiri dan mari kita diskusi bersama-sama. Baik anak-anak, sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Ya. Jika sudah, saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silahkan dipelajari. Nanti jika ada yang kurang bisa atau ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanya. Saya boleh atau kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing juga boleh. Seperti itu. Bisa? Bisa. Baik, untuk selanjutnya anak-anak silahkan kalian cermati LKPD kalian. Nah, di situ ada perintah bahwa kalian harus melakukan wawancara atau observasi mengenai kegiatan ekonomi. Apa saja yang harus kalian lakukan di sekitar lingkungan kalian. Nah, di situ nanti akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya.
Ya, ya. Baik, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Baik, kalau tidak saya tutup pembelajaran pada hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas yang kemarin sudah kita lakukan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sudah sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Pertanyaan pertama Bapak, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Perasaan saya sangat senang. Saya dapat belajar dengan siswa-siswi, dengan peserta didik, dan tentunya saya juga belajar banyak dari Bapak sendiri. Kita dalam hal ini adalah belajar bersama, intinya seperti itu. Bapak, alhamdulillah ya Pak, berarti Bapak sudah melaksanakan dan berjalan dengan baik. Pasti. Bisa diceritakan kembali Pak yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan, tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Baik, untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan tentunya adalah meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan tentu itu. Terus untuk tahapannya yang pasti adalah membuat perangkat pembelajaran, menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Baik Bapak, menurut Bapak area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas apakah sudah berhasil atau belum dan sejauh mana? Alhamdulillah untuk area pengembangan yang saya lakukan saya kira sudah berjalan dengan lancar, tapi saya kira masih belum sempurna, masih ada yang perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan lagi, dan saya kira juga masih kurang maksimal Pak Ali. Baik Pak, berarti dari yang Bapak sudah lakukan itu sudah dilakukan dengan baik ya Pak, berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan Pastinya. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi? Saya kira kendala-kendala yang saya hadapi antara lain adalah siswa tidak ingin terlibat dalam pembelajaran. Terus lagi yang saya lihat adalah mengarahkan siswa untuk fokus itu ternyata sangat sulit, Pak Alif. Fokus untuk pembelajaran itu sangat sulit dan kurangnya fokus peserta didik, dan saya rasa masih juga kurang aktif dalam pembelajaran mereka. Baik Pak, mengapa ya Pak mereka kurang aktif, kemudian tidak ingin terlibat, mereka juga kurang fokus, menurut Bapak itu kenapa? Saya kira mungkin karena masih terlalu banyak kelompok dalam kelas tersebut juga bisa. Lalu mereka kurang terbiasa dengan pembelajaran tersebut juga bisa. Lalu ini Pak Alif, belum sesuai dengan gaya belajar, dan anak juga belum terbiasa dengan kondisi pembelajaran di kelas seperti itu. Baik Pak, luar biasa. Bagaimana rencana ke depan agar
anak tetap aktif dalam kelasnya sesuai yang Bapak inginkan. Eh, saya kira untuk apa ya, untuk terlihat aktif itu sangat sangat sulit. Kita harus bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, kita harus bisa membuat mereka aktif, kita harus membuat mereka nyaman dalam pembelajaran, dan itu harus seperti itu. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding yang kemarin ya Pak. Saya tunggu cerita Bapak berikutnya. Kira-kira kapan nih Bapak mau melakukan perubahan? Insya Allah secepatnya, Secepatnya ya Pak berarti. pastinya. Baik Pak, mungkin itu yang dapat saya wawancara pasca observasi ini. Semoga ini menjadi hal yang bisa kita pelajari, saya dan juga Bapak, dalam kegiatan ini. Itu saja Bapak Haris, Ya. terima kasih atas waktunya.